Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1449 Kemunculan Ao Jin 1. Yun Feng mendengarkan mereka berdua berbicara dan menatap Erlei dengan serius. Apakah kamu setuju dengan gambar yang ceroboh saat itu? Ao Jin tersenyum canggung dan hendak menjelaskan, ketika Erlei berkata dengan sedih, Ao Jin secara khusus memilihnya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah mempertimbangkannya sejak lama dan percaya bahwa gambar ini paling mewakili kepribadian kita. Yun Feng memandang Ao Jin dengan curiga. Ao Jin berdiri di sana dengan canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Yun Feng tiba-tiba tersenyum. Dengan selera paman genit, itu memang mungkin. Seperti apa rupa Erlei? Tanya Yun Feng setelah tertawa. Ao Jin hendak mengatakan sesuatu ketika Erlei menjadi sedikit marah. Jika kamu memberitahunya, aku akan memutuskan hubungan denganmu di masa depan. Yun Feng mengangkat alisnya. Aku sudah melihat wujud aslimu. Apa salahnya melihat transformasi aslimu? Bukankah Little Fire memiliki sikap yang sama saat itu? Pada akhirnya, bukankah itu hanya anak kecil ketika berubah? Menurut wujud asli paman genit, mungkin Erlei juga pria tampan yang menyembunyikan dirinya dengan baik. Kamu sudah melihat tubuh aslinya. Apakah kamu? Ao Jin memandang Yun Feng dan Erlei dengan heran. Yun Feng mengangguk, sementara Erlei langsung memutar matanya. Bukankah kau meninggalkan pesan untukku? Untungnya, dia tidak mengecewakan saya. Tidak buruk. Yun Feng terdiam. Tidak buruk. Itu adalah evaluasi Erlei tentang dirinya. Ada senyuman di wajah Ao Jin saat dia menepuk pundak Erlei. Kau benar mendengarkanku. Dia tidak akan mengecewakanmu. Yun Feng memandang Ao Jin di depannya. Wajah tampannya masih sama seperti sebelumnya. Waktu tidak meninggalkan jejak apapun di atasnya. Setelah bersatu kembali dan mengejar ketinggalan, yang paling ingin diketahui Yun Feng adalah mengapa Ao Jin muncul di tempat ini. Paman genit, kenapa kamu di sini? Tanya Yun Feng. Ao Jin tersenyum kecut. Ceritanya panjang. Bagaimana denganmu? Mengapa Anda datang ke tempat terkutuk ini? Ceritanya panjang. Apakah Anda ingin berbicara dulu, atau Anda ingin saya berbicara dulu? Kata Erlei. Ao Jin tertawa terbahak-bahak. Saat ini, wajahnya yang tampan tidak sesuai dengan kata-kata dan tindakannya. Yun Feng berpikir bahwa citra paman memang lebih cocok. Tidak masalah siapa yang berbicara lebih dulu. Ao Jin duduk dan terlihat jauh lebih santai. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Erlei dan Yun Feng di sini, terutama Yun Feng. Ao Jin menatapnya berulang kali dan menemukan bahwa dia tidak pernah merasa cukup dengannya. Nana, bakso duduk di bahu Yun Feng dan meraung mengancam. Ao Jin terkekeh dan akhirnya membuang muka. Di mana wanita bernama Kulanyi itu? Kenapa dia tidak bersamamu? Bukankah dia sangat dekat denganmu? Wanita itu. Erlei mengerutkan kening dan menatap Ao Jin dengan curiga. Yun Feng langsung teringat bahwa paman genit masih belum mengetahui jenis kelamin Lanyi yang sebenarnya. Kulanyi sedang sibuk dengan urusan keluarga. Yun Feng tersenyum ringan dan mengubah topik pembicaraan. Dia tidak yakin bagaimana reaksi paman genit setelah mengetahui bahwa Lanyi sebenarnya adalah laki-laki. Oh, masuk akal. Ao Jin mengangguk setelah mendengar itu dan tidak bertanya apa-apa lagi. Lagi pula, pikiran Ao Jin masih murni. Dia percaya apapun yang dikatakan Yun Feng dan tidak pernah meragukannya. Mereka bertiga duduk dan meletakkan pecahan peta dan sumber nafas naga di belakang mereka. Saat ini, hal terpenting adalah mencari tahu apa yang telah mereka alami selama bertahun-tahun. Aku belum bisa menghubungimu selama bertahun-tahun. Apakah sesuatu terjadi pada para naga? Erlei bertanya dengan suara yang dalam. Yun Feng juga sedikit khawatir. Terakhir kali aku mengucapkan selamat tinggal padamu, kamu mengatakan bahwa kamu akan kembali ke lembah naga untuk menangani sesuatu dan kamu akan menghubungiku setelah kamu selesai, tapi aku belum mendengar kabar darimu sejak itu. Ao Jin menghela nafas pelan saat jejak perubahan kehidupan melintas melalui fitur wajahnya yang tampan. Ini adalah ekspresi yang hanya akan muncul setelah mengalami banyak hal. Ketika saya kembali ke lembah naga saat itu, sebagian besar hal di klan hanyalah masalah kecil. Saya tidak menganggap mereka serius. Lagi pula, naga hitam membantuku menangani mereka. Saya pikir saya bisa segera pergi, tetapi saya tidak menyangka mereka akan datang ke lembah naga.
Jejak kemarahan tiba-tiba melintas di mata emas Ao Jin. Niat membunuh seketika membuat wajahnya yang tampan terlihat garang. Erlei dan Yun Feng sama-sama menyipitkan mata. Apakah mereka mengacu pada Blood Souls? Sekelompok manusia masuk ke lembah naga. Aku bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui siapa yang melakukan ini. Apakah mereka mengenakan jubah hitam dengan pola darah yang unik dan elemen gelap yang aneh? Yun Feng bertanya. Ao Jin menatap Yun Feng dengan kaget. Nak, bagaimana kamu tahu? Erlei berkata dengan sungguh-sungguh di samping, karena Yun Feng telah bertarung dengan mereka lebih dari sekali selama ini. Ao Jin tampak murung. Beraninya mereka mendatangimu. Naga merah itu, cepat atau lambat aku akan mencabut semua tendon mereka. Apa tujuan jiwa darah pergi ke lembah naga? Apakah mereka tertarik dengan garis keturunan naga emas? Ao Jin mengerutkan kening setelah Yun Feng bertanya. Garis keturunan. Jika mereka berani memiliki desain pada keturunan naga emasku, aku akan membuat mereka berharap mereka mati. Jika itu bukan garis keturunan, apa itu? Beberapa kali jiwa darah menghadapi Yun Feng, mereka mengumpulkan garis keturunan. Mereka menginginkan sesuatu dari saya. Itu tidak ada hubungannya dengan garis keturunan. Bahkan jika mereka mendapatkan garis keturunan naga, mereka tidak akan bisa menyerapnya. Mereka semua akan meledak dan mati cepat atau lambat. Ao Jin mencibir. Erlei cukup tidak sabar di samping. Langsung ke intinya. Saya tidak peduli apa yang Anda inginkan. Sebuah fragmen peta. Mereka mendatangi para naga untuk memintaku menyerahkan potongan peta itu. Seperti yang diharapkan, para naga tahu tentang peta itu. Naga mungkin juga menyimpan sebagian dari peta. Apakah kamu memberikannya kepada mereka? Erlei mengerutkan kening. Ao Jin menjawab dengan garang, tentu saja tidak. Mereka pikir aku siapa. Mereka tidak memenuhi syarat untuk meminta apapun dari saya. Ao Jin tidak menyerahkan pecahan peta. Bagaimana jiwa darah akan melepaskannya? Paman Genit, bagaimana kabar para naga sekarang? Jika ada yang bisa saya bantu, saya akan melakukannya. Bunuh para dari Blood Souls itu. Beberapa ular putih kecil di tubuh Erlei melesat keluar dengan samar, mengeluarkan suara berderak. Ao Jin tertawa terbahak-bahak. Jika naga merah itu memiliki keberanian untuk mengkhianati naga, jangan salahkan aku karena tidak melindungi mereka. Jangan khawatir, naga tidak terluka parah. Karena aku Tuan Muda Naga, aku pasti tidak akan membiarkan mereka terluka. 1450 Ao Jin muncul, 2. Erlei tertawa terbahak-bahak dan sangat bahagia. Yun Feng juga tersenyum lega. Itu benar. Dengan Paman Genit di sini, naga tidak akan banyak terluka. Tidak peduli seberapa kuat jiwa darah itu, bahkan jika naga merah mengkhianati mereka, naga hitam dan naga emas tidak mudah untuk dihadapi. Pertahanan naga sangat menakutkan. Cakar tajam alami dan kekuatan kuat mereka sudah cukup untuk membuat jiwa darah menderita. Menurut ingatan Ao Jin, kedua belah pihak terluka saat itu, tetapi para naga penuh semangat. Ada naga raksasa di langit. Pemandangannya saja sudah menakutkan. Awalnya, Ao Jin dan naga hitam waspada terhadap naga merah dan tidak mempercayai mereka sepenuhnya. Diharapkan naga merah akan berpindah sisi. Ao Jin juga banyak mempersiapkan diri melawan naga merah. Ledakan Ao Jin hari itu tidak terbayangkan oleh naga merah. Jiwa darah mundur dari lembah naga dengan panik dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jiwa darah telah mundur untuk saat ini. Di mana naga merah itu? Apakah mereka masih memiliki wajah untuk tinggal di lembah naga? Erlei mengerutkan kening dan bertanya. Naga itu sudah kabur dengan Blood Souls. Jika mereka masih berani muncul di hadapanku, aku akan menguliti mereka hidup-hidup. Lembah naga tidak aman lagi. Jiwa darah dan naga merah mungkin akan kembali. Kata Yun Feng dengan suara yang dalam. Dia tahu kepribadian Blood Souls dengan sangat baik. Satu kegagalan tidak bisa membuat mereka menyerah. Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan melakukan semua yang mereka bisa. Mundur sementara hanya untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Aku juga tahu itu. Aku ingin memindahkan naga ke Istana Naga, tapi aku tidak menyangka. Ao Jin menghela nafas. Istana Naga menghilang tanpa alasan. Erlei terkejut. Yun Feng agak malu. Ketika dia mulai menyempurnakan Istana Naga, itu juga berarti bahwa Istana Naga bukan milik para naga. Secara alami, itu tidak akan dikendalikan oleh naga lagi. Dia awalnya ingin menjelaskan situasi ini kepada Ao Jin,
tetapi dia tidak memiliki kesempatan secara kebetulan. Saya sudah mencoba berkali-kali, tetapi tidak ada tanggapan setiap saat. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain keluar dan mencari tempat perlindungan. Lautan tak berujung adalah pilihan terbaik, tetapi saya tidak menyangka akan jatuh ke tempat bobrok seperti itu secara tidak sengaja. Saya tidak bisa keluar. Ao Jin melihat sekeliling tanpa daya. Erlei tersenyum canggung dan tidak tahu bagaimana menjelaskan hilangnya istana naga. Paman Genit, ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu, kata Yun Feng sambil menatap Ao Jin dengan mata hitamnya. Ao Jin menoleh dengan sedikit kehangatan di matanya. Nak, apakah kamu harus ragu ketika berbicara denganku? Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tahu kepribadian Ao Jin, tapi bukan berarti dia akan tetap seperti ini setelah mengetahui semua yang dia katakan. Lagi pula, Istana Naga selalu bersama para naga. Para naga pasti berpikir bahwa Istana Naga adalah milik para naga. Bahkan Yun Feng berpikir begitu saat itu, sampai dia bertemu dengan penguasa Istana Naga yang sebenarnya, Li Qingxuan, di tingkat ke-10 Istana Naga. Yun Feng memberitahu Ao Jin semua yang terjadi di Istana Naga, mulai dari saat dia memasuki Istana Naga. Ao Jin menjadi semakin serius. Erlei tiba-tiba sedikit cemas. Jika Ao Jin menjadi marah pada akhirnya, haruskah dia melindungi Yun Feng? Yun Feng mengatakan semuanya dalam satu nafas dan menunggu Ao Jin mencernanya. Ao Jin duduk di sana dengan hikmat untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia berkata dengan sangat serius, saya selalu berpikir bahwa itu bukan milik naga. Saya akhirnya mengerti sekarang. Aku benar di masa lalu. Erlei tercengang. Yun Feng terkejut. Ao Jin tertawa terbahak-bahak setelah mengatakan itu. Sekarang benda itu ada di tanganmu, aku lega. Jika ada di tangan orang lain, saya pasti akan mendapatkannya kembali. Erlei tersenyum, begitu pula Yun Feng. Paman Flirtius benar-benar, naga yang imut. Naga pada dasarnya rakus, terutama ketika mereka mengira itu adalah milik mereka. Mereka tidak akan pernah memberikannya kepada orang lain. Ao Jin dianggap sebagai orang aneh di antara naga. Jika itu adalah naga lain, itu mungkin sudah mengamuk dengan Yun Feng dan meraung padanya, memintanya untuk mengembalikan Istana Naga. Memikirkan pola naga misterius dan besar di tanah tingkat kelima Istana Naga, Yun Feng bertanya-tanya apakah tempat itu disiapkan khusus untuk para naga. Kalau tidak, bagaimana mungkin tingkat kelima kosong hanya dengan pola sebesar itu? Ao Jin awalnya ingin memindahkan naga ke Istana Naga, tetapi Yun Feng memiliki pemikiran yang sama sekarang. Jika naga mau, dia bisa memberi mereka level kelima. Tempat penampungan sementara masih memungkinkan. Lebih penting untuk menghindari serangan jiwa darah dan naga merah. Yun Feng memberitahu Ao Jin apa yang dia pikirkan, tetapi Ao Jin menggelengkan kepalanya. Bahkan Erlei terus menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, Yun Feng. Selain Ao Jin, tidak ada orang lain yang bisa menerima kenyataan bahwa Istana Naga bukan milik para naga. Jika para naga tahu tentang ini, mereka pasti akan menuntutmu untuk mengembalikannya. Jika tidak, mereka akan mengambilnya secara paksa. Itu benar, Nona. Saya tahu Anda memiliki niat baik, tetapi anak naga itu tidak memahami kebaikan Anda. Lupakan, lautan tak berujung sangat luas. Tidak sulit mencari tempat tinggal. Selain itu, Komodo tidak asing lagi dengan laut ini. Kami akhirnya kembali ke asal kami. Melihat senyum Ao Jin, Yun Feng merasa pria tampan di depannya tiba-tiba tumbuh dewasa. Dia tidak peduli tentang apapun tentang naga saat itu. Dia tidak akan bertanya apa-apa bahkan jika para naga berada dalam kekacauan. Namun, dia datang ke lautan tak berujung dengan nasib naga di punggungnya sekarang. Ao Jin sudah dewasa. Dia bukan pemuda sombong dan pemarah saat itu, tapi pemimpin klan yang tahu bagaimana bertanggung jawab. Yun Feng tersenyum. Ternyata dia bukan satu-satunya yang tumbuh di sepanjang jalan. Ada banyak orang yang tumbuh bersama. Tidak sulit menemukan habitat di lautan tak berujung, tapi bagaimana kita membawa naga ke sini? Tanya Yun Feng sambil tersenyum dan mengangkat alisnya. Ao Jin terkejut. Itu mudah, mereka bisa terbang ke sini. Sekelompok naga terbang di langit. Yun Feng mengangkat alisnya. Dia tidak mungkin menyerah membantu Ao Jin karena dia takut naga akan mempersulitnya. Dia tidak ingin membantu para naga, tapi Ao Jin. Meskipun sebagian besar area di mana jiwa darah aktif berada di darat, ada juga jejak mereka di lautan tak berujung.
Saya telah memastikan bahwa jiwa darah memiliki basis cabang di lautan tak berujung. Wajah Yun Feng menjadi gelap saat dia mengatakan ini. Mata Ao Jin berbinar-binar setelah mendengar itu. Apakah itu juga menyentuh tempat ini? Bab 1451 munculnya Ao Jin 3. Tidak terlalu. Ada basisnya, tapi tidak banyak jejak aktivitas mereka. Kalau tidak, bagaimana anggota klan laut ini bisa hidup dengan nyaman? Kami datang ke sini karena berita tentang fragmen peta. Jiwa darah sangat menghargai fragmen peta. Jika mereka aktif, mereka juga akan datang ke sini. Ao Jin terkejut. Fragmen peta. Anda juga tertarik dengan hal ini. Yun Feng mengangguk dengan jujur. Tampaknya ada rahasia besar yang tersembunyi di balik pecahan peta. Klan laut menginginkannya, begitu pula pembangkit tenaga manusia. Sekarang, bahkan Blood Souls telah mengungkap ketertarikan mereka pada hal ini. Ao Jin membalik tangannya dan sepotong kecil peta muncul di tangannya. Saya benar-benar tidak melihat apa yang istimewa dari benda ini. Naga juga sangat menghargai benda ini. Bidak ini selalu disimpan oleh naga emas. Ketika ayah saya memberikannya kepada saya ingin membuangnya. Baik Erlei dan Yun Feng tampak agak malu. Ini memang sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh Ao Jin. Yun Feng juga mengeluarkan 2 fragmen yang dia miliki. Ao Jin terkejut. Nak, kamu punya 2. Saat dia mengatakan itu, dia biasanya menyentuh kepala Yun Feng dengan tangannya yang besar. Bakso meraung dan Ao Jin akhirnya menarik tangannya. Salah satu dari 2 bidak di tangan Yun Feng adalah milik keluarga Yun, dan yang lainnya diperoleh di wilayah kaum Duyung. Mereka sama sekali tidak bisa terhubung satu sama lain atau bidak di tangan Ao Jin. Yun Feng merasa sangat disayangkan, tapi Ao Jin tersenyum acuh tak acuh dan meletakkan potongan petanya di tangan Yun Feng. Itu untuk Anda. Jaga baik-baik, Nona. Yun Feng terkejut. Dia memberikannya padanya. Paman Genit memberinya potongan peta yang dianggap naga sebagai harta karun begitu saja. Aku tidak tahan. Yun Feng ingin mengembalikannya ke Ao Jin. Dia tidak ingin ada yang memberikan bantuannya. Selain itu memang milik para naga. Dia tidak bisa menerimanya. Ambil. Benda ini tidak berguna bagi para naga, dan bahkan lebih tidak berguna lagi bagiku. Ao Jin meraung. Aku sama sekali tidak peduli apa yang ada di balik peta ini. Jika bukan karena hal ini, para naga tidak akan menghadapi bencana seperti itu. Saya tidak memperlakukannya sebagai harta karun. Saya hanya memperlakukannya sebagai sampah. Saya hanya peduli tentang bagaimana naga dapat terus bertahan hidup saat ini dan bagaimana cara memindahkan mereka tanpa ketahuan. Melihat pecahan peta di tangannya, Yun Feng terdiam untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia menerimanya dengan tenang. Ini adalah pilihan terbaik untuk menggunakan istana naga untuk mengangkut para naga ke sini. Tidak ada cara yang lebih baik, kata Yun Feng. Ao Jin langsung membantahnya. Tidak. Erlei mengerutkan kening. Apa maksudmu? Apakah Anda punya pilihan lain selain istana naga Yun Feng? Berapa lama Anda ragu-ragu? Jiwa darah dan naga merah mungkin sudah siap menyerang untuk kedua kalinya. Jika saya mengatakan tidak, maka tidak. Ao Jin meraung saat suaranya terus bergema di ruang ini. Bakso memelototinya dengan ketidakpuasan dan membalikkan tubuhnya, mengarahkan pantatnya ke wajah Ao Jin. Lebih baik tidak memandangnya. Yun Feng terkekeh dan berkata, aku akan menerima potongan peta naga. Saya tidak bisa mengambilnya untuk apa-apa. Jika Anda tidak ingin saya melakukan apapun, saya tidak akan menyerah. Ao Jin melirik Yun Feng tanpa daya. Dia tahu bahwa dia keras kepala. Begitu dia menetapkan pikirannya pada sesuatu, dia tidak akan melihat ke belakang. Jika dia bersikeras melakukan sesuatu, dia harus melakukan sesuatu. Ao Jin menghela napas. Nak, aku hanya takut mereka akan. Omong kosong. Saya tidak percaya Anda tidak bisa menekan naga itu. Erlei meraung. Apakah kamu akan membiarkan naga-naga itu menggertak Yun Feng? Tentu saja tidak. Jika ada yang berani menyentuhnya, saya akan mengulitinya hidup-hidup. Yun Feng tersenyum. Naga benar-benar menyedihkan. Mereka sering berisiko dikuliti. Apakah itu tidak cukup? Kata Yun Feng. Dengan kamu di sini, bagaimana anggota naga lainnya berani menolak? Ao Jin melirik Yun Feng dengan tatapan rumit. Dia tahu bahwa situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk mempertimbangkan lagi. Ini memang solusi terbaik dan satu-satunya yang layak. Kilatan ganas melintas di mata emasnya.
Siapapun yang berani mengatakan hal buruk tentang gadis itu pasti tidak akan dilepaskan. Namun, masalah muncul sekarang. Aku setuju, tapi bagaimana tepatnya kita bisa keluar dari tempat sialan ini? Yun Feng dan Erlei melihat sekeliling. Mereka masuk dari lorong gelap di luar. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk keluar lagi, tapi Ao Jin menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa keluar dari gua ini sama sekali. Bagian itu tepat di depanku, tapi aku tidak bisa mendekat sama sekali. Sepertinya ada sesuatu yang menjebakku di sini. Mungkinkah itu aura naga emasmu? Yun Feng bingung. Gua itu penuh dengan aura naga emas Ao Jin dan tidak ada aura ngarai Sanglong sama sekali. Aura naga emas Ao Jin mengusir semua aura primitif di sini. Naga emas memang kuat. Pantas saja mereka menjadi pemimpin para naga. Aku sudah menahan auraku, tapi tidak berguna. Saya sudah mencoba terlalu banyak metode. Saya berubah menjadi tubuh asli saya dan berpikir saya bisa menghancurkan tempat ini, tetapi saya hampir mati. Ao Jin marah ketika dia mengatakan ini. Erlei tertawa terbahak-bahak. Bayangkan, tubuh naga emas yang sangat besar tidak merusak dinding gunung di sekitarnya dan terjebak di ruang sekecil itu. Adegan itu pasti sangat lucu. Yun Feng merenungkan secara diam-diam. Jika itu masalahnya, itu akan mudah. Dia bisa memasukkan Paman Genit ke Istana Naga dan keluar. Istana Naga bisa berubah menjadi apa saja. Setitik debu tidak akan terhalang di luar, bukan? Jangan pikirkan itu untuk saat ini. Nak, kamu bilang kamu datang ke sini untuk menemukan potongan peta. Apakah Anda punya petunjuk? Ao Jin mengerutkan kening. Yang aneh adalah apa yang saya katakan saat itu. Tidak ada yang lain. Informasi yang saya dapatkan mengatakan bahwa fragmen peta itu ada di Ngarai. Tidak ada lokasi pastinya. Namun, menurut spekulasi saya, fragmen peta harus dikubur di sini di mana napas naga itu berasal. Yun Feng melihat sekeliling. Namun, napas naga sudah hilang di sini. Ngarai, maksudmu gua ini ada di Ngarai? Ao Jin bertanya dengan bingung. Yun Feng terkejut. Kamu tidak tahu. Ada arai teleportasi yang mengarah ke lautan tak berujung di antara para naga. Ada masalah dengan teleportation array. Saya ditarik paksa ke sini. Aku sama sekali tidak tahu di mana aku berada. Ao Jin tampak agak cemberut. Kualitas arai teleportasi di naga tampaknya tidak terlalu bagus. Yun Feng bersimpati dengan apa yang terjadi pada Ao Jin. Dia belum pernah menemukan arai teleportasi yang rusak. Waktu yang paling tidak stabil adalah ketika ayah Ling Xiaoyun secara paksa memindahkan mereka ke benua tengah. Beberapa hal dari ras kuno memang harus ditingkatkan. Yun Feng secara singkat memperkenalkan situasi di Sanglong Canyon. Setelah mendengar itu, Ao Jin berkata, dengan adanya nafas naga, sangat mungkin beberapa naga mati di sini. Nafas naga masih belum hilang setelah sekian lama. Itu pasti orang tua yang sangat kuat. Bab 1452 Ao Jin muncul. 4. Paman Genit, apakah kamu punya cara untuk merasakan nafas naga itu? Karena itu adalah anggota naga, Ao Jin seharusnya bisa merasakannya. Berbicara tentang naga kuno yang kuat, naga emas juga harus ada di antara mereka. Ao Jin mengangguk dan mencoba mengecualikan auranya, merasakan nafas naga yang berbeda. Yun Feng dan Erlei menunggu dengan tenang, menunggu hasil Ao Jin. Mata emas itu tiba-tiba terbuka. Yun Feng dan Erlei sangat senang menemukannya. Itu di sini. Setelah Ao Jin mengatakan itu, Erlei meraung, sialan, kami tahu itu ada di sini. Di mana tepatnya itu? Ao Jin memelototi Erlei dengan marah. Lei, sudah lama sekali. Kemarahanmu telah tumbuh banyak. Potong omong kosong. Erlei meraung tidak sabar. Yun Feng sedikit terkejut. Sepertinya mereka berdua sangat dekat. Kalau tidak, siapa yang berani mengatakan itu Ao Jin? Dia menatap tanah dengan mata emasnya. Ada di sini. Di bawah sini. Yun Feng melihat tanah di bawah kakinya dan menyentuhnya dengan tangannya. Itu tidak terlalu sulit dan dia tidak tahu apakah kekuatannya bisa mematahkannya. Dia melihat sekeliling dengan pupil vertikalnya dan tangan Yun Feng segera berubah. Kekuatan binatang ajaib berkumpul di tangannya dan dia menamparkan tanah dengan keras. Boom! Tanah berguncang beberapa kali dengan suara teredam ini, tapi tidak ada reaksi. Bahkan tidak ada retakan. Yun Feng terkejut. Ao Jin memandangi tangan Yun Feng dan berkata, aura di tubuhmu juga sangat kuat, tapi tidak stabil.
Biarkan aku yang melakukannya. Cahaya keemasan menyala dan tangan Ao Jin langsung berubah. Cakar naga yang sangat besar menunjukkan kekuatan yang mencengangkan. Dia membidik titik tertentu di tanah dan menamparkan keras dengan cakar naganya. Bagian depan cakarnya yang tajam juga langsung tenggelam ke dalam tanah. Suara mendesing. Dia mengangkat cakar naganya, tapi dia hanya mengambil sedikit tanah. Tanah jatuh ke tanah, tetapi tanah masih tidak bergerak sama sekali. Ao Jin terkejut. Erlei tertawa terbahak-bahak. Minggir, aku akan melakukannya. Ao Jin melirik Erlei dengan jijik. Yun Feng menunggu. Erlei memiliki garis keturunan naga iblis kuno di tubuhnya, jadi kekuatannya pasti di luar kata-kata. Selain itu, elemen petir memiliki daya ledak yang sangat kuat. Dia mungkin benar-benar berhasil. Erlei mengepalkan tinjunya dan ular perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Suara petir berderak. Lihat aku. Erlei meraung dan meninju tanah. Boom, boom, tanah berguncang 2 kali berturut-turut dan tidak ada yang lain. Erlei tertegun. Ao Jin tertawa terbahak-bahak. Erlei meninju terus-menerus karena malu dan marah. Tanah berguncang terus-menerus, tapi masih ulet dan tidak tergerak. Yun Feng menyentuh tanah lagi. Rasanya seperti tanah biasa, tapi kenapa mereka bertiga tidak bisa memecahkannya? Bahkan Paman Genit tidak berhasil. Apakah perlu kondisi khusus? Satu-satunya hal istimewa di seluruh ngarai adalah keberadaan nafas naga. Ini juga merupakan sumber nafas naga. Napas naga, napas naga, napas naga. Paman Genit, coba gunakan nafas nagamu. Saran Yun Feng membuat Ao Jin mengernyit aneh. Pada akhirnya, dia tetap mengangguk, tapi dia mengingatkan dengan hati-hati, tutup telingamu nanti. Aku tidak ingin menyakitimu. Yun Feng mengangguk. Meskipun dia tidak tahu kenapa, Ao Jin menoleh ke Erlei. Kamu tidak perlu melakukannya. Erlei berkata dengan jijik, saya tahu. Aku juga seekor naga. Tentu saja aku tidak perlu. Ao Jin tertawa terbahak-bahak. Yun Feng dengan cepat memblokir pendengarannya dan juga memblokir telinga kecil bakso. Bakso diadakan di tangan Yun Feng. Tubuhnya yang gemuk juga ditekan sampai batas tertentu, seolah-olah diremas menjadi oval. Saat semuanya sudah siap, Ao Jin menarik napas dalam-dalam dan membuka bibir tipisnya. Erangan kuno dan jauh dengan tekanan dan kekuatan yang tak tertandingi keluar dari mulut Ao Jin. Meskipun Yun Feng benar-benar memblokir pendengarannya, sebagian kecil dari suaranya masih masuk, membuat gendang telinganya sakit. Ini adalah pertama kalinya Yun Feng mendengar raungan naga. Itu membuat gendang telinganya sakit dan juga mengejutkannya. Diiringi raungan Ao Jin, nafas naga emas yang kuat menyembur keluar dari tubuh Ao Jin dan meluncur ke tanah yang tidak rusak sama sekali. Angin kencang bertiup dari tanah, menerbangkan tanah dan batu yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Segera, pasir dan batu beterbangan di dalam gua. Retakan. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di tanah. Yun Feng sangat senang. Itu efektif. Ao Jin juga menyadari bahwa itu efektif. Dia segera meraung lebih keras dan aura naga emas menghantam tanah dengan keras. Wajah Adil Bakso diledakkan. Ia menatap semakin banyak retakan di tanah dengan matanya yang besar dan ekornya yang halus bergoyang, seolah menantikan apa yang akan terungkap setelah tanah pecah. Dia akan jatuh. Tubuh Yun Feng langsung meluncur turun dari tanah. Ao Jin juga terkejut. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan meraih Yun Feng, memeluknya untuk melindunginya. Erlei meraung, Ao Jin, FCQ. Kamu langsung meruntuhkan tanah. Tidak ada yang mengharapkan tanah runtuh. Saat itu masih seperti tembok besi, tapi sekarang benar-benar hancur. Untungnya, dia tidak jatuh terlalu jauh. Setelah beberapa saat, Yun Feng menginjak tanah datar. Begitu dia mendarat, dia merasakan napas naga yang familiar melonjak ke arahnya dengan agresif. Minggir, teriak Ao Jin saat aura naga emas langsung menyelimuti Yun Feng. Napas naga yang ingin menyerang dengan cepat diblokir oleh aura naga emas. Bakso berjuang dan melompat keluar dari tangan Yun Feng. Itu duduk kembali di bahunya dan menyisir bulunya yang berantakan dengan cakar kecilnya. Yun Feng, ini seharusnya menjadi tempat pemakaman. Lihat, suara Erlei datang. Yun Feng dan Ao Jin melihat ke atas dan ke depan. Mereka melihat tumpukan tulang besar setengah terkubur dan setengah terbuka di tempat gelap di depan. Beberapa tulang terlihat di tanah. Mereka semua adalah tulang putih tanpa daging. Nafas naga di Sanglong Canyon seharusnya berasal dari sini.
Napas naga di sini adalah yang terpadat, seperti udara yang ada di mana-mana. Untungnya, Ao Jin ada di sini. Bahkan jika Erlei ada di sini, dia tidak bisa melindungi Yun Feng dengan nafas naga yang begitu padat. Bab 1453 Kemunculan Ao Jin 5. Sepertinya dia memang orang tua yang sangat kuat bahkan setelah kematiannya, kata Ao Jin dengan suara rendah. Nafas naga sangat padat. Dia pasti sosok penting dari naga ketika dia masih hidup. Mereka bertiga bergerak maju dan berjalan ke tumpukan tulang yang terbuka. Nafas naga terus memancar dari tulang. Seru Yun Feng. Sudah begitu lama dan masih banyak nafas naga yang tersisa. Jika dia masih hidup, mereka bertiga mungkin tidak akan bisa mengalahkannya dan hanya bisa lari menyelamatkan diri. Bukan hanya orang tua ini yang kuat, tapi tubuh aslinya bahkan tidak bisa diremehkan. Ao Jin melihat tumpukan tulang di depannya dan berkata dengan suara rendah, "Nak, tulang-tulang ini hanyalah sebagian kecil dari tubuh orang tua ini." Setelah Ao Jin mengatakan itu, Yun Feng melebarkan mata hitamnya karena terkejut. Itu hanya sebagian kecil dari tubuhnya. Sepasang tulang di depannya hampir sebesar beberapa lan yi. Itu hanya sebagian kecil. Tubuh asli para naga semuanya sangat besar. Aku yang terbesar di antara para naga saat ini, tapi aku masih sedikit lebih rendah dari orang tua ini. Ao Jin terlihat agak serius saat mengatakan ini. Siapa sebenarnya yang dimakamkan di sini? Mereka semua luar biasa. Mungkinkah itu raja ras di era naga tertentu? Hanya seorang raja yang masih kuat setelah sekian lama. Hanya seorang raja yang memiliki tubuh besar yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Ao Jin. Jika raja dari generasi naga benar-benar dimakamkan di sini, itu berarti naga emas kuno dimakamkan di sini. Ayo maju. Ao Jin berkata dengan tatapan muram. Yun Feng tahu bahwa pikirannya pasti sangat rumit saat ini. Jika itu benar-benar naga emas kuno, mengapa dikubur di tempat seperti itu? Peristiwa dahsyat apa yang terjadi pada para naga saat itu yang membuat raja suatu ras mati di sini? Napas naga sangat kuat di sepanjang jalan. Tidak ada anggota klan laut yang bisa mencapai tempat ini. Mereka akan disiksa sampai mati oleh nafas naga sebelum mereka tiba. Perjalanan itu lebih lama dari yang diperkirakan Yun Feng. Dia melihat tulang yang terbuka dari waktu ke waktu, yang berarti dia belum mencapai akhir. Naga ini terlalu besar dan panjang. Setelah berjalan beberapa saat, Yun Feng akhirnya melihat tengkorak itu tidak jauh. Tengkorak yang sangat besar setengah terkubur dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana rupa naga ini ketika mati. Ao Jin berjalan ke tengkorak itu dan menyentuhnya dengan tatapan rumit di matanya. Yun Feng melihat sebuah kotak tergeletak dengan tenang di mulut naga raksasa itu. Ao Jin hendak mengulurkan tangannya, ketika Yun Feng tiba-tiba menghentikannya. Apa ini berbahaya? Mata emas Ao Jin berkilauan dan dia terkekeh. Saya akan baik-baik saja. Yun Feng tiba-tiba merasa sedikit malu. Dia dengan cepat melepaskan tangannya, seolah dia menyadari sesuatu. Dia mundur sedikit dan agak jauh dari Ao Jin. Ao Jin berbalik dan melihat gerakan Yun Feng. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kotak di tangannya. Tidak terjadi apa-apa. Semuanya normal. Ao Jin merasa agak berat saat mengambil kotak itu. Dia memeriksanya dengan hati-hati dengan mata emasnya. Ada sesuatu di dalam kotak ini. Sepertinya itu bukan fragmen peta. Buka dan kita akan tahu. Kata Erlei di samping. Ao Jin mengulurkan tangan dan membuka kotak itu. Ada dua benda di dalam kotak itu. Salah satunya adalah benda bulat besar, dan yang lainnya memang merupakan pecahan peta yang ditekan di bawah benda bulat itu. Ao Jin mengeluarkan benda bundar itu dan memeriksa potongan peta sebelum memberikannya kepada Yun Feng. Yun Feng melihat potongan peta itu. Potongan ini sepertinya terhubung ke salah satu potongan di tangannya. Dia menyingkirkan potongan peta itu. Ao Jin masih mempelajari benda di tangannya. Apa sebenarnya ini? Erlei juga mempelajarinya bersama. Ao Jin mencoba membukanya dengan nafas naganya, tapi tidak bereaksi sama sekali. Ao Jin mencoba menghancurkannya dengan kekuatannya, tetapi dia tidak bisa tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Benda ini terlihat lembut, tetapi sebenarnya sangat keras. Yun Feng berjalan mendekat dan menatapnya dengan hati-hati beberapa saat sebelum dia berkata, apakah itu, telur? Ao Jin dan Erlei tertegun. Telur. Naga mana yang akan menaruh telur di mulut mereka? Tidak. Reproduksi naga, mereka tidak akan memasukkan telur ke dalam mulut mereka, jelas Ao Jin dengan sedikit canggung.
Yun Feng mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Jika itu bukan telur, apa itu? Mungkinkah benda bulat yang muncul di naga itu adalah gigi? Yun Feng fokus pada pikirannya dan tidak menyadari bahwa bakso di bahunya hampir meneteskan air liur. Sejak benda bulat itu muncul, mata besar bakso tak pernah lepas. Ao Jin memegangnya di tangannya dan mempelajarinya. Bakso tidak sabar untuk bergegas maju. Keinginan ekstrim berkilauan di matanya yang besar. Ketika air liur bakso hendak meluap, itu benar-benar tidak tahan lagi. Seberkas cahaya putih melompat keluar dari bahu Yun Feng dan langsung menuju ke tangan Ao Jin. Tidak ada yang mengharapkan bakso melakukan ini. Yun Feng tidak, Erlei tidak, dan Ao Jin tentu saja tidak. Melihat bakso menerkamnya, Ao Jin tanpa sadar berpikir bahwa itu akan menggigitnya lagi. Dia dengan cepat menarik tangannya. Bakso meraung marah saat melihat Ao Jin hendak menyingkirkan benda bulat itu. Tubuh kecilnya bergerak lebih cepat. Ao Jin hanya merasa tangannya kosong dan benda bulat itu sudah diambil bakso. Mata bakso yang besar berkilat kegirangan saat mendapatkan benda bulat. Itu memegangnya dengan kuat dengan cakar kecilnya, takut itu akan menjatuhkannya. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut saat melihat itu. Apa yang Meatball lakukan dengan ini? Mungkin, dugaan Yun Feng segera terkonfirmasi. Bakso mengendurkan cakar kecilnya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Yun Feng melihat mulutnya penuh dengan gigi tajam dan benda bundar itu dikirim ke mulut bakso. Mengapa itu memakan semuanya? Dan itu memakan semua yang dilihatnya. Yun Feng terkejut. Dia maju dan ingin mengambil bakso, berharap membuatnya memuntahkan sesuatu di mulutnya. Begitu bakso memasukkan benda itu ke mulutnya, Yun Feng menangkapnya. Muntahkan. Kami tidak tahu apa-apa tentang itu. Keluarkan dengan cepat. Yun Feng agak cemas. Bagaimana hal-hal dari naga bisa dimakan dengan santai? Bahkan jika bakso sangat kuat, ia tidak bisa memakannya begitu saja. Yun Feng cemas. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada bakso setelah memakan makanan yang salah, apa yang harus dia lakukan? Melihat pipi bakso yang menonjol, Yun Feng mengulurkan tangan dan menamparnya tanpa ragu, berharap bakso akan muntah. Namun, bakso ternyata lebih ulet. Itu tidak membuka mulutnya. Wajah kecilnya memerah karena tamparan Yun Feng, tapi tetap tidak melepaskannya. 1454 munculnya Ao Jin, 6. Meneguk. Bakso langsung menelan benda itu dengan paksa. Yun Feng tercengang. Itu menelannya begitu saja. Feng Feng, Feng Feng, Nana. Bakso akhirnya bisa berbicara setelah menelannya. Itu menutupi pipinya yang sakit dengan cakar kecilnya dan menatap Yun Feng dengan sedih. Yun Feng, di sisi lain, sedikit marah. Tidak apa-apa untuk memakan biji pamungkas. Biji pamungkas pada awalnya tidak berbahaya. Tidak masalah jika memakan batu yang sangat aneh di suatu tempat di lautan tak berujung, karena tidak memiliki efek samping. Itu baik-baik saja. Namun, ini adalah sesuatu di mulut naga emas kuno. Itu menelannya sebelum dia bisa mengetahui apa itu. Jika benda dari naga emas kuno itu benar-benar berbahaya, bagaimana jika benda itu secara tidak sengaja meledakkan tubuh kecil bakso? Yun Feng memandang bakso dengan amarah di matanya. Memikirkan betapa berbahaya dan tidak pasti benda yang ditelannya, Yun Feng menjadi semakin marah. Pada akhirnya, dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak patuh, aku tidak bisa menahanmu di sini. Bakso terkejut. Itu mengedipkan matanya yang besar pada Yun Feng. Feng Feng? Bakso memanggil, tapi Yun Feng berkata, jangan panggil aku dengan namaku. Saya tidak mampu mengendalikan Anda untuk memulai. Saya melebih-lebihkan diri saya sendiri. Ao Jin dan Erlei sedikit kaget melihat pemandangan ini. Ao Jin bisa mengerti mengapa Yun Feng sangat marah. Bahkan dia tidak berani menelan benda itu begitu saja. Bakso terlalu keras kepala dan mengabaikan perasaan Yun Feng. Jangan khawatir tentang itu. Itu urusan Yun Feng. Jangan ikut campur. Erlei menghentikan Ao Jin. Dia selalu merasa bahwa hubungan antara Bakso dan Yun Feng tidak biasa. Orang normal tidak bisa ikut campur. Ao Jin mengerutkan bibirnya. Tidak peduli seberapa marahnya Yun Feng, dia tidak akan melakukan apa yang dia katakan. Dia melihat sekeliling dan mata emasnya menjadi gelap. Ada beberapa hal yang perlu dia cari tahu. Erlei menemani Ao Jin, sementara Yun Feng berbalik dengan marah. Melihat Yun Feng benar-benar marah, Bakso segera mengikuti di belakang. Feng Feng, Feng Feng,
Terdengar agak menyedihkan. Yun Feng tahu bahwa dia sedang marah saat itu. Jika sesuatu terjadi pada bakso, mustahil baginya untuk tidak peduli. Dia hanya marah karena dia terlalu peduli. Penampilan bakso yang tidak menyesal membuat Yun Feng semakin marah. Dia tahu bakso mengikutinya dan bisa membayangkan ekspresinya yang menyedihkan saat ini. Mendengar seruannya satu demi satu, hati Yun Feng sedikit melunak. Kemudian, dia menggertakkan giginya dengan keras. Dia harus memberinya pelajaran kali ini. Yun Feng tidak melihat ke belakang, tidak peduli bagaimana bakso berteriak. Bakso cemas dan takut Yun Feng benar-benar tidak menginginkannya. Mata besarnya berkilauan dan tubuh gemuknya melompat dan langsung duduk di bahu Yun Feng. Yun Feng tertegun. Ketika dia hendak berbicara, sebuah suara melintas di benaknya. Yun Feng. Yun Feng terkejut. "Nasie, kenapa kamu di sini?" Yun Feng berbalik sedikit dan melihat bakso duduk di bahunya dengan mata tertutup. Suara Nasie di benaknya muncul lagi. "Hal yang saya makan mengandung energi yang sangat padat. Itu tidak berbahaya bagi saya. Saya hanya dapat berbicara dengan Anda seperti ini karena energi ini." Yun Feng akhirnya merasa lega, tapi amarahnya masih ada. "Mengerti. Ahem, aku tahu kamu khawatir tentang aku. Aku tidak mengkhawatirkanmu. Aku hanya mengkhawatirkan tubuh bakso. Bakso adalah aku. Saya bakso." Yun Feng terdiam. Memang begitu, tapi perbedaan antara keduanya agak besar. "Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan memberitahu Anda jika saya menemukan hal seperti itu di masa depan." Yun Feng menghela nafas. "Baik, selama itu baik-baik saja. Bukankah itu yang dia pedulikan? Kau tidak marah lagi padaku?" Mendengar suara hati-hati seperti itu, Yun Feng sulit membayangkan bahwa itu adalah Xie. Meskipun dia tidak bisa melihat tubuh asli Nasie, dia masih bisa membayangkan betapa kerennya itu. Itu berbicara dengan sangat rendah hati, khawatir dia akan marah. Tidak peduli seberapa marahnya dia, kemarahan itu hilang. "Selama itu tidak berbahaya bagimu," kata Yun Feng. Dia sangat senang bisa berbicara dengan Nasie. Lagi pula, sangat sulit baginya untuk berkomunikasi dengan bakso. "Itu hebat. Juga, bisakah Anda memberi saya nama lain?" Yun Feng meringkuk bibirnya. "Kamu membuat permintaan ini terakhir kali. Bisakah kamu memanggilku dengan nama asliku, Nasie? Aku sudah bisa mengatakan sesuatu selain itu." "Tidak, kamu hanya mengatakan, Feng Feng, dan, suka. Masih ada, nah, di akhir. Kalau begitu, bisakah kamu menyiapkan lebih banyak biji pamungkas untukku? Saya membutuhkan lebih banyak energi. Kita akan membicarakannya nanti. Makan terlalu banyak tidak baik untuk kesehatan. Lebih baik mengambil langkah demi langkah. Bisakah saya membuat permintaan lain? Itu tergantung pada suasana hati saya. Jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Kalau begitu aku harus menyerah, tapi ada satu hal lagi. Beritahu saya, pipiku sakit karena tamparanmu." Yun Feng berbalik dan melirik bakso, yang masih duduk di bahunya dengan mata tertutup. Dia menjentikkan kepala kecilnya dengan lembut dengan jarinya dan melihat sedikit kemerahan di wajah kecilnya. Ada kehangatan di mata hitamnya. Yun Feng terkekeh. "Kamu pantas mendapatkannya." Percakapan antara Nasie dan Yun Feng hanya berlangsung sebentar. Setiap kali Nasie muncul, sejumlah besar energi pasti akan diserap. Setelah percakapan berakhir, bakso juga membuka matanya yang besar dan berputar-putar, menatap Yun Feng dengan sangat gugup, seolah masih khawatir dia akan marah karenanya. Melihat ekspresi lucu bakso, Yun Feng tersenyum tak berdaya. Tidak apa-apa jika dia belum pernah mendengar suara Nasie, tetapi begitu dia mendengar suara Nasie, sulit baginya untuk mengasosiasikannya dengan bakso. Keduanya sama sekali tidak cocok. Kadang-kadang, Yun Feng berpikir bahwa Nasie dan bakso adalah dua individu yang berbeda, tetapi sebenarnya mereka sama. Yun Feng menekan kepala kecil bakso dengan jarinya. Ekor lembut bakso menepuk punggung tangan Yun Feng dengan lembut dan tubuh kecilnya mengusap ke depan dengan menjilat. Ekspresi Yun Feng tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Dia membayangkan penampilan bakso setelah kembali ke Nasie. Yun Feng berkata, "Jika kamu kembali ke bentuk aslimu, apakah kamu akan tetap seperti ini?" Bab 1455, bab tahun 1455 sampai tahun 1455 semua naga, 1. Ekspresi bakso membeku. Jika Yun Feng tidak salah,
sepertinya ada sedikit rasa malu di matanya yang besar. Yun Feng tertawa terbahak-bahak dan memegang tubuh kecil bakso dengan kedua tangan saat dia membungkuk. Dia menggosok wajahnya dengan keras di bulu yang lembut, terlihat sangat dekat. Dia tidak menyadari bahwa wajah mungilnya yang cantik telah berubah menjadi lebih merah. Aku lebih suka kamu terlihat seperti ini sekarang. Teruslah terlihat seperti ini di masa depan. Yun Feng melepaskan meatball. Bakso tertegun lagi. Kemudian, kepala kecilnya terus bergetar. Nana, Feng Feng, Nana, Nana. Yun Feng tahu bakso pasti akan memprotes. Dia terkekeh. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Saya akan menerima bahwa Anda setuju. Hem. Nana, 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 Nana. Bakso gelisah. Itu memandang Yun Feng dengan cemas dengan matanya yang besar dan menggelengkan kepala kecilnya terus-menerus. Namun, Yun Feng mengabaikannya dan berbalik untuk kembali mencari Ao Jin dan Erlei. Hanya bakso yang masih ngotot menolak dan memprotes, tapi tidak ada yang peduli. Apa yang kamu lihat? Setelah kembali ke tengkorak naga, Yun Feng melihat Ao Jin dan Erlei berdiri di sana, seolah-olah mereka sedang menatap sesuatu dengan linglung. Ao Jin dan Erlei sama-sama mendongak saat mendengar suara Yun Feng. Ao Jin melirik bakso. Apakah itu baik-baik saja? Bakso menggertakkan giginya pada Ao Jin dengan ketidakpuasan. Ao Jin tahu dalam benaknya bahwa pasti akan baik-baik saja jika begitu semarak, tetapi juga sangat sulit baginya untuk membayangkan apa itu bakso. Sulit dipercaya bisa aman setelah menelan sesuatu dari naga. Tidak apa-apa. Ini lebih dari baik. Yun Feng menjentikkan kepala kecil bakso dengan lembut. Bakso mendengus dan akhirnya duduk. Erlei memutar matanya. Apa yang mungkin terjadi pada bakso itu? Bahkan jika sesuatu terjadi pada mereka semua, itu mungkin baik-baik saja. Senang kau baik-baik saja. Jangan makan apapun secara acak di masa depan. Setelah mengatakan itu, Ao Jin berpura-pura tidak melihat ekspresi marah bakso dan giginya yang tajam. Dia menunjuk tengkorak di depannya. Aku sudah mengamatinya dengan cermat untuk waktu yang lama. Benda yang terkubur di sini memang naga, tapi bukan naga emas. Itu harus menjadi sosok penting dari naga kuno. Saya tidak bisa mengesampingkan kemungkinan seorang raja. Bukankah para naga selalu menghormati naga emas sebagai raja? Tanya Yun Feng, tapi Ao Jin menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Ada banyak cabang naga. Ada juga banyak divisi berbeda dari garis keturunan naga murni. Naga sekarang sudah banyak menyusut dibandingkan sebelumnya. Naga emas bukanlah yang terkuat di zaman kuno. Cabang naga. Yun Feng bingung. Ao Jin mengangguk. Para naga sangat kuat, jadi mereka pasti dihormati dan didambakan oleh ras lain. Garis keturunan naga berangsur-angsur menyebar. Banyak ras memiliki garis keturunan naga, tetapi dalam hal kekuatan garis keturunan, naga adalah yang paling kuat. Yun Feng menatap Erlei. Erlei memiliki garis keturunan naga iblis kuno di tubuhnya. Apakah ini akar dari apa yang dikatakan Ao Jin saat itu? Apakah Paman Genit tahu tentang garis keturunan di tubuh Erlei? Paman Genit, tentang Erlei. Ao Jin tertawa terbahak-bahak setelah mendengar nama ini. Erlei agak malu di samping. Nak, apakah kamu yang menemukan nama Erlei? Yun Feng mengangguk. Wajah Erlei semakin gelap. Ao Jin berkata sambil tersenyum, saya harus mengatakan bahwa nama ini terlalu tepat dan masuk akal. Hahaha. Cek kamu. Jika kamu tertawa lagi, aku akan meledakkanmu. Hahaha. Lei, apakah menurutmu kamu bisa menembus pertahananku dengan elemen petirmu? Datanglah padaku jika kau mau. Hahaha, Erlei, hahaha. Senyum Ao Jin sedikit dibesar-besarkan, dan Yun Feng juga sedikit malu. Dia sama sekali tidak peduli dengan nama ini, karena Erlei memang terlalu bodoh saat itu. Melihat Erlei benar-benar akan melepaskan elemen petir, Yun Feng segera terbatuk dan berencana mengganti topik pembicaraan. Paman Genit, Erlei selalu percaya bahwa dia adalah seekor naga. Apa kau memberitahunya saat itu? Ao Jin akhirnya berhenti tertawa. Dia menyeka air mata di sudut matanya dengan tangannya. Ya, aku memberitahunya. Tapi dia, Yun Feng ingin mengatakan sesuatu, tapi Ao Jin berjalan mendekat dengan mata berbinar. Lei, aku perlu bicara dengan gadis itu. Jangan menguping. Aku tidak akan menguping. Erlei meraung tidak senang. Ao Jin terkekeh dan berjalan ke samping bersama Yun Feng. Nak,
Karena kamu telah melihat tubuh aslinya, kamu harus tahu bahwa dia bukan anggota naga. Yun Feng terkejut. Jika dia bukan naga, kenapa kamu memberitahunya saat itu? Ao Jin tersenyum canggung. Saya tidak punya pilihan saat itu. Kami sudah saling kenal sejak kami lahir dan kami telah bermain bersama sejak kami masih muda. Dia tidak pernah tahu siapa dia dan saya tidak terlalu memikirkannya. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia juga seekor naga, tetapi dia benar-benar mempercayai saya. Yun Feng benar-benar terdiam. Ao Jin melanjutkan, saya tidak bisa berkata apa-apa ketika saya melihat dia menjadi lebih bahagia karena dia tahu bahwa dia adalah seekor naga. Untungnya, dia tidak tinggal di antara para naga, atau kata-kataku akan terungkap. Yun Feng menghela nafas. Dia tahu bahwa Ao Jin bermaksud baik, tetapi Erlei agak menyedihkan. Paman Genit, apakah kamu tahu ras mana yang dimiliki Erlei? Seekor binatang ajaib tidak tahu apa rasnya, sama seperti manusia yang tidak mengenal orang tua kandungnya. Itu tidak tahu siapa itu atau dari mana asalnya. Mengapa itu datang ke dunia ini? Ao Jin mengerutkan kening. Bagaimana aku mengatakannya? Meskipun aku tidak tahu segalanya, aku kurang lebih tahu sedikit. Meskipun Lei bukan anggota naga, dia memiliki garis keturunan naga di tubuhnya, tapi itu berbeda dari kita. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Garis keturunan naga iblis kuno. Ao Jin terkejut. Nak, kamu bahkan tahu ini. Utusan dari suku Ciwen memberitahuku. Ada tahi lalat ungu di bawah sudut mata Raja suku Ciwen dan tahi lalat emas di sudut mata Erlei. Saya pikir Erlei mungkin terkait dengan suku Ciwen, tetapi utusan itu mengatakan bahwa tahi lalat emas hanya muncul pada naga iblis kuno, jadi saya tahu sedikit. Suku Ciwen, gumam Ao Jin. Aku tidak terbiasa dengan lautan tak berujung. Naga sudah lama menjauh dari laut ini. Paman Genit, jika ada garis keturunan naga iblis kuno di tubuh Erlei, mengapa tubuh aslinya sangat lucu? Yun Feng memikirkan tubuh asli Erlei dan benar-benar tidak tahu bagaimana garis keturunan naga iblis bekerja. Ao Jin juga mengerutkan kening. Yah, mungkin ada hubungannya denganku. Ini terkait denganmu. Yun Feng mengangkat alisnya. Dia memiliki firasat buruk di benaknya. Dengan kepribadian Paman Genit ketika dia masih muda, tidak diketahui apa yang bisa dia lakukan. Dia memberitahu Erlei bahwa dia adalah seekor naga. Mungkinkah wujud asli Erlei juga terkait dengan Paman Genit? Bab 1456, bab tahun 1456 sampai tahun 1456 semua naga, 2. Wajah adil Ao Jin agak merah. Bentuk asli Lei sangat mirip denganku, atau mengapa aku memanggilnya naga? Tapi kemudian, pernah ada, Ao Jin menceritakan masa lalu dengan suara rendah. Ekspresi Yun Feng berubah lagi dan lagi setelah mendengar itu. Setelah mengatakan itu, Ao Jin sangat malu, sementara Yun Feng menatapnya dengan aneh. Ao Jin terkekeh dan sangat malu. Erlei, kemarilah sebentar. Yun Feng memanggil. Ao Jin segera menyingkir dengan bijaksana. Erlei berjalan dengan curiga. Rambutnya yang berantakan dan mata ungunya bisa terlihat samar-samar. Saat dia berjalan, tahi lalat emas di sudut matanya membawa benang emas samar di udara. Apa yang salah? Erlei mengangkat alisnya. Dia melihat Ao Jin dan Yun Feng bergumam dari jauh. Keduanya bahkan meliriknya dari waktu ke waktu. Erlei entah kenapa bingung dalam pikirannya. Yun Feng terbatuk pelan dan mempertimbangkan untuk tidak mengirim pesan secara telepati. Tidak baik bagi beberapa binatang lainnya untuk mendengar ini. Dia meminta Erlei untuk mendekat. Yun Feng dengan kasar memberitahunya apa yang dikatakan Ao Jin padanya saat itu dengan suara rendah. Setelah beberapa saat, raungan marah Erlei datang dari gua bawah tanah yang dalam ini. Ao Jin, persetan denganmu. Aku akan meledakkanmu sampai mati. Ao Jin berbisik di telinga Yun Feng, aku tidak tahu bahwa Lei berbeda dariku ketika aku masih muda. Saya juga percaya bahwa dia adalah anggota naga, jadi saya membiarkan dia melakukan semua yang saya bisa. Semua yang kamu bisa. Seperti apa? Seperti transformasi. Transformasi. Ketika naga masih muda, mereka harus berubah dengan bantuan kekuatan eksternal untuk dilahirkan kembali dan menjadi naga raksasa, terutama naga emas. Mereka membutuhkan kekuatan besar untuk membantu mereka berubah. Selalu ada obat rahasia di antara para naga untuk membantu naga emas bertransformasi.
Saya pasti harus memberikan hal baik ini kepada Lei. Petik 2. Yun Feng berkedip. Dia bisa membayangkan betapa mengerikannya Erlei jika dia menerima semua obat rahasia yang diserahkan Ao Jin dan meminumnya. Pantas saja tubuh asli Erlei terlihat seperti itu. Dia sudah menduga bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Akar kecelakaan itu ada di sini. Saya juga kaget saat itu. Saya tidak berani mengatakan bahwa itu salah saya, jadi saya mengarang alasan. Ahem. Ini adalah keseluruhan percakapan Ao Jin dan Yun Feng. Setelah Erlei mengetahuinya, dia terus memukul Ao Jin dengan elemen petir untuk beberapa saat. Pada saat itu, telinga Yun Feng penuh guntur setiap hari dan raungan marah Erlei. Keraguan Yun Feng tentang Erlei tidak sepenuhnya terselesaikan. Erlei memiliki garis keturunan naga iblis kuno di dalam tubuhnya, jadi apa setengah dari garis keturunan lainnya. Mereka bertiga tidak tinggal lama di tempat kerangka raksasa itu terkubur. Mereka sudah mendapatkan potongan peta, jadi tidak ada lagi yang bisa dijelajahi. Ao Jin mengambil tulang dari tengkorak. Tulangnya masih bulat dan mulus setelah sekian lama, dan nafas naga di dalamnya masih tak ada habisnya. Ao Jin menyingkirkan tulang naga itu. Yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah kembali ke lembah naga dan memindahkan naga ke istana naga, membawa mereka kembali ke lautan tak berujung untuk perdamaian. Yun Feng harus membantunya. Lagi pula, Ao Jin telah memperlakukannya dengan baik. Yun Feng berpikir bahwa dia harus membalas budi. Namun, hal terpenting sebelumnya adalah menemukan habitat terbaik bagi naga di lautan tak berujung. Jika mereka tidak dapat menemukan habitat, bahkan para naga pun tidak akan dapat menetap di sini. Ao Jin memutuskan untuk pergi bersama Yun Feng untuk menemukan habitat naga di lautan tak berujung, tetapi Yun Feng berkata bahwa kuncinya adalah memindahkan naga ke istana naga terlebih dahulu. Kita bisa menemukan habitat kapan saja. Yang paling penting adalah membiarkan naga meninggalkan lembah naga dan pergi ke tempat yang aman. Ruang di istana naga sangat luas. Sebelum kita menemukan habitatnya, tidak apa-apa bagi naga untuk tetap tinggal di dalam. Ao Jin awalnya tidak setuju. Bagaimana jika naga itu menyebabkan keributan di dalam? Yun Feng, di sisi lain, mengatakan bahwa itu baik-baik saja. Istana naga berada di bawah komandonya dan dia bisa memberhentikan siapapun. Tidak masalah bahkan jika naga menyebabkan keributan. Paling-paling, dia bisa menyegel tingkat kelima istana naga sepenuhnya dan dia bisa merasa nyaman. Dia tidak membantu para naga, tapi Ao Jin. Selama dia bisa menyelesaikan masalah Ao Jin, apa hubungan naga dengannya? Pada akhirnya, di bawah bujukan Yun Feng, Ao Jin akhirnya setuju. Namun, masalah datang lagi. Bagaimana mereka bisa kembali ke lembah naga dengan cepat dari dasar lautan tak berujung? Lagi pula, tidak ada teleportation array di sini yang terhubung ke Dragon Valley. Meninggalkan samudera tak berujung, itu akan membuang lebih banyak waktu. Mereka sudah masuk jauh ke dalam lautan tak berujung. Mungkin bagi mereka untuk pergi, tetapi akan sulit bagi mereka untuk kembali. Selain itu, wilayah Merfolk berada di tepi laut selatan dekat dunia manusia. Dia tidak ingin menyia-nyiakan usahanya. Bukan karena Yun Feng tidak pernah berpikir untuk menggunakan arah teleportasi di Istana Naga untuk pergi ke hutan berkabut dan kemudian berangkat ke Great Crack. Ini juga merupakan metode yang layak, tetapi sangat mungkin bahwa jiwa darah akan disiagakan. Jiwa darah pasti akan mengirim seseorang untuk memantau pintu masuk lembah naga di Great Crack. Jika mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa, jiwa darah pasti akan menyerang lembah naga lagi. Saat itu, pasti akan ada korban di antara naga yang tersisa. Inilah yang paling tidak ingin dilihat Ao Jin. Yun Feng tiba-tiba memikirkan pola naga besar di tingkat kelima istana naga. Dia merasa bahwa pola itu pasti memiliki arti. Setelah membawa Ao Jin ke tingkat kelima istana naga, itu menegaskan pemikiran Yun Feng. Setelah melihat polanya, Ao Jin berteriak kaget, bagaimana bisa ada jalan menuju lembah naga di sini? Jalan masuk ke lembah naga. Yun Feng tertegun. Ao Jin memotong tangannya tanpa sepatah kata pun. Darah emas mengalir pada pola naga besar itu. Saat darah emas menyatu, naga itu tampak hidup. Raungan naga rendah tiba-tiba terdengar dan cahaya menyilaukan yang kuat keluar dari tanah. Adegan yang akrab muncul di depan mata Yun Feng lagi, seolah-olah berada di Great Crack. Ao Jin membuka jalan dengan darah naga emasnya. Bagian ini terhubung ke lembah naga.
Yun Feng tiba-tiba merasa bahwa pola besar di tanah sudah tidak asing lagi. Dia tiba-tiba teringat bahwa pola di dinding yang ditekan Ao Jin dengan tangannya saat itu persis sama dengan yang ada di sini. Bab 1457 Semua Naga 3. Tingkat kelima Istana Naga adalah pintu masuk menuju Lembah Naga. Yun Feng meringkuk bibirnya. Istana Naga pasti ada hubungannya dengan naga. Seperti yang diharapkan, koneksi mereka sangat dalam. Cahaya di tanah terus berlanjut. Mata emas Ao Jin penuh dengan senyuman. Gadis, ayo pergi. Yun Feng mengangguk. Ao Jin meraih lengan Yun Feng dengan tangannya yang besar dan melompat ke cahaya bersamanya, menghilang dari Istana Naga. Suara panjang dan kuno terdengar dari kedalaman Istana Naga, disertai dengan suara tubuh besar yang perlahan bergesekan dengan tanah. Kita sudah sampai sejauh ini. Cahaya menyilaukan dan dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Yun Feng merasa tubuhnya telah melewati lapisan beludru yang sangat lembut. Dalam sekejap, dia sudah tiba di dunia lain. Melihat sekeliling, ada pasir kuning tak berujung. Pilar tinggi yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas pasir. Naga dengan postur berbeda naik ke pilar. Melihat sekeliling, seolah-olah ribuan naga raksasa telah keluar dari pasir. Saya kembali ke sini. Ao Jin meraung. Pasir kuning di tanah bergetar hebat. Angin sepoi-sepoi perlahan menyapu tanah, mengaduk pasir. Desir, 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 desir. Banyak orang bergegas dari berbagai arah dan berkumpul di depan Ao Jin. Tuan Muda, ini benar-benar Tuan Muda. Tuan Muda kembali. Naga merah telah meninggalkan lembah naga dengan jiwa darah. Hanya anggota naga hitam yang tersisa di sini sekarang. Anggota naga hitam sangat bersemangat untuk melihat Ao Jin. Yun Feng tidak melewatkan ketenangan pikiran yang muncul dari kedalaman mata mereka. Ao Jin berdiri di langit dengan wajah cemberut dan menunggu dengan sabar. Sosok terus berkumpul dan anggota naga secara bertahap berkumpul. Ao Jin masih menunggu dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia melirik setiap anggota naga yang datang dengan mata emasnya. Yun Feng, yang berdiri di belakangnya, kurang lebih bisa mengerti bagaimana perasaan Ao Jin saat ini. Apakah itu manusia Yun Feng? Itu benar, itu dia. Kenapa dia datang ke Dragon Valley? Anggota naga hitam segera mulai berdiskusi saat mereka melihat Yun Feng. Invasi Blood Souls membuat para anggota naga semakin membenci manusia. Anggota naga hitam, yang cukup bersahabat dengan Yun Feng di masa lalu, semuanya marah dan penuh kebencian saat ini. Jika bukan karena Ao Jin, mereka mungkin akan menyerang bersama. Kakak Ao Jin, panggilan lembut dan rindu terdengar. Anggota naga hitam yang berkumpul segera memberi jalan. Seorang wanita jangkung dan cantik dengan sosok yang mempesona sedang menatap Ao Jin dengan kegembiraan di wajahnya. Di tangannya ada seorang lelaki tua dengan wajah layu dan nafas yang lemah. Yun Feng melihat ke atas dengan mata hitamnya. Itu adalah Xiaoling dan tetua naga hitam. Old Qi, bagaimana lukamu? Wajah Ao Jin menjadi gelap ketika dia melihat penatua Qi dari naga hitam. Penatua Qi terkekeh. Tuan muda, jangan khawatir. Tubuhku masih bisa bertahan. Batuk, batuk, batuk. Xiaoling menepuk pria tua itu beberapa kali dan akhirnya membantunya bernapas dengan teratur. Dia menatap Ao Jin dengan matanya yang indah dan hendak mengatakan sesuatu, ketika dia melihat Yun Feng berdiri di belakang Ao Jin. Dia segera menjadi seperti landak yang rambutnya ditusuk. Yun Feng, mengapa kamu di sini? Teriakan Xiaoling menyebabkan semua anggota naga hitam melirik. Mereka yang awalnya tidak memperhatikannya juga memperhatikannya. Merasakan kemarahan dan kebencian yang muncul dalam sekejap, Yun Feng memiliki pemahaman tentang naga hitam di benaknya. Bagaimanapun, Blood Souls adalah sekelompok manusia. Dapat dimengerti bahwa mereka lebih menolak dan membenci manusia kali ini. Yun Feng tidak berniat berdebat dengan mereka. Diam, Ao Jin meraung, dan Xiaoling tidak menyerah. Kakak Ao Jin, apakah Anda lupa siapa yang menginvasi lembah naga dan menyebabkan naga berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini? Itu manusia yang penuh kebencian. Itu semua mereka. Bagaimana dia masih memiliki wajah untuk masuk ke sini sekarang? Yun Feng, jika saudara Ao Jin tidak ada di sini, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Yun Feng mencibir. Dia bisa memahami kemarahan mereka, tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa mereka menyalahkan segalanya padanya. Aku bilang, tutup mulut. Mata emas memancarkan semburan niat membunuh. Xiaoling masih ingin mengatakan sesuatu,
tetapi Penatuaki dengan cepat menariknya kembali. Jika cucunya masih berani berbicara, Tuan Muda mungkin akan menggorok lehernya. Tidakkah dia melihat betapa Tuan Mudanya menghargai Yun Feng? Kakek, Xiaoling meraung ketidakpuasan. Penatuaki menatapnya dan menatap Ao Jin. Tuan Muda, tolong pahami kebencian dan kemarahan klan kami terhadap manusia saat ini. Xiaoling tidak menargetkan Yun Feng. Setelah mengatakan itu, Penatuaki bahkan melirik Yun Feng. Kemarahan Ao Jin belum hilang, tapi Yun Feng berjalan maju sambil tertawa kecil. Saat dia melangkah maju dengan lembut, semua mata penuh kemarahan dan kebencian mengikutinya. Apa yang kamu mengerti, munafik? Xiaoling bergumam dengan ketidakpuasan. Yun Feng berpura-pura tidak mendengar apapun. Penatuaki terkekeh. Bagus kalau kamu mengerti, Yun Feng. Karena kamu tahu emosi para naga, lebih baik menjauh dari mereka kalau terjadi sesuatu. Yun Feng, bagaimana menurutmu? Mata Penatuaki berkilauan. Meskipun kata-katanya tenang, dia tidak tenang dalam pikirannya. Bahkan dia, yang sangat dihormati, tidak bisa menahan amarahnya terhadap manusia. Sudah menjadi batasnya untuk berbicara secara rasional. Yun Feng meringkuk bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Ao Jin mengerutkan kening dengan tidak senang. Kitua, apakah kamu banyak bicara? Saya belum mengatakan apa-apa. Siapa Anda untuk membuat keputusan untuk saya? Kakak Ao Jin, kakek benar. Sekarang, jika kamu mengatakan sepatah kata pun, aku akan mengulitimu. Ao Jin segera meraung saat dia melepaskan tekanan naga emas di saat yang bersamaan. Semua anggota naga hitam terkejut di benak mereka dan ketakutan muncul di benak mereka. Xiaoling segera menjadi pucat dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dengarkan, kesengsaraan naga saat ini disebabkan oleh naga merah dan jiwa darah itu. Itu tidak ada hubungannya dengan Yun Feng. Kamu bisa membenci manusia, tapi jika ada yang berani menyerang Yun Feng, jangan salahkan aku karena menghukummu. Itu benar-benar sunyi. Kemarahan di mata mereka yang seperti air pasang saat itu segera mereda. Anggota naga hitam tidak berani menatap Yun Feng lagi. Semua orang tahu betapa protektifnya Ao Jin terhadap Yun Feng sejak lama di benak mereka. Jika mereka benar-benar melakukan sesuatu untuk menyakiti Yun Feng, Tuan Muda mereka tidak akan bercanda. Bab 1458 Semua Naga 4. Ao Jin menatap semua orang dengan mata emasnya dan berkata, apakah jiwa darah dan naga merah melakukan sesuatu saat aku pergi? Tidak ada apa-apa. Mereka tidak dapat memasuki lembah naga untuk saat ini, kata Penatuaki. Namun, Dragon Valley sudah tidak aman lagi. Tuan Muda, kita harus mencari tempat tinggal lain. Sedang pergi. Anggota naga hitam agak sedih setelah mendengar itu. Naga telah lama tinggal di lembah naga. Mereka benar-benar tidak tahan untuk pergi sekarang. Ao Jin sedikit frustrasi setelah mendengar itu. Aku sudah memikirkannya. Saya berencana untuk memilih habitat naga di lautan tak berujung. Lautan tak berujung. Anggota naga hitam mulai berdiskusi lagi. Penatuaki terdiam beberapa saat dan mengangguk. Kita akan mendengarkan pengaturan Tuan Muda, tapi, bagaimana kita harus pergi ke lautan tak berujung? Lagi pula, ada. Serahkan itu padaku, kata Yun Feng. Penatuaki memandang Yun Feng dengan kaget. Yun Feng, apa maksudmu? Manusia tidak perlu mencampuri urusan naga. Ada semacam kebanggaan pada sifat naga. Bahkan ketika mereka berada dalam situasi yang sulit, mereka tidak mau menundukkan kepala dan memohon belas kasihan dari orang lain. Penatuaki merasa bangga saat mengatakan ini. Di matanya, Yun Feng hanyalah manusia yang sedikit lebih kuat. Kemampuan apa yang dia miliki untuk memindahkan naga-naga ini ke lautan tak berujung dengan aman? Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dan tidak peduli dengan nada Elder Qi. Dia memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya. Kali ini, semuanya untuk Ao Jin. Pada akhirnya, sikap orang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak ingin berkonflik dengan para naga. Ao Jin bukanlah Ao Jin yang dulu lagi. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi paman genit dan mempersulitnya. Ki tua, Ao Jin meraung tidak senang. Penatuaki segera terbatuk ringan. Maksudku adalah, kita tidak perlu menyusahkan Yun Feng. Ao Jin mengangkat alisnya. Aku tahu kamu bangga dan tidak akan menerima bantuan Yun Feng. Kali ini, saya akan memberitahu Anda dengan jelas bahwa jika Anda tidak menerima bantuan Yun Feng, Anda dapat melupakan tentang meninggalkan lembah naga.
Kakak Ao Jin akan membawa kita pergi dengan selamat. Kami tidak membutuhkan bantuannya. Seorang manusia membantu para naga. Dia hanya berpura-pura berbelas kasih. Xiaoling berkata dengan marah. Dia tidak akan memiliki kesan yang baik tentang Yun Feng hanya karena kedekatannya dengan Ao Jin, jadi dia pasti tidak ingin menerima bantuan apapun darinya. Anggota naga lainnya juga merasa sedikit marah. Jika mereka sujud kepada manusia pada saat seperti itu, bukankah para naga harus merendahkan diri? Kalian para naga, Ao Jin sangat marah. Beberapa kepercayaan dan kebiasaan naga yang mengakar selalu dibenci oleh Ao Jin, seperti keserakahan, keegoisan, dan kesombongan naga. Dalam benak Ao Jin, jika dia bukan naga emas, dia pasti sudah meninggalkan kekacauan ini. Naga ini bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Kamu tidak harus melakukan ini, kata Yun Feng dengan dingin di mata hitamnya. Naga tidak berhubungan denganku. Aku tidak punya alasan untuk membantumu. Kamu memang munafik, kata Xiaoling dengan jijik. Yun Feng tersenyum dingin dan nadanya menjadi lebih dingin. Aku tidak membantumu kali ini. Saya harap Anda mengetahuinya dengan jelas. Aku akan membantu Ao Jin kali ini. Karena dia adalah pemimpin para naga, dia pasti tidak bisa meninggalkanmu. Ketika Anda masih memikirkan martabat Anda, apakah Anda berpikir tentang bagaimana dia memeras otak untuk memindahkan Anda dengan aman ke lautan tak berujung? Xiaoling menatap Ao Jin dengan kaget. Banyak naga hitam memandang Ao Jin, dan Penatuaki juga memiliki ekspresi yang sama. Ao Jin sering hilang di masa lalu. Kali ini, mereka mengira Ao Jin sama seperti sebelumnya. Mereka tidak menyangka dia akan pergi ke lautan tak berujung. Dia pergi ke sana untuk mereka. Tuan muda, mata Penatuaki memerah. Setelah bertahun-tahun, pemuda ini, yang selalu tidak disiplin dalam pikirannya, sepertinya tumbuh dalam sekejap. Aku tidak benar-benar ingin membantu. Lagi pula, dendam di antara kita belum terselesaikan. Yun Feng menatap Xiaoling dengan dingin. Xiaoling menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya. Naga hitam benar-benar diam. Semua anggota naga hitam merasa malu dengan apa yang mereka lakukan saat itu. Ketika tuan muda mereka sibuk bekerja untuk mereka dalam bahaya, mereka masih mempermasalahkan harga diri dan wajah mereka. Tuan muda, apapun yang Anda katakan. Penatuaki menghela nafas dan berkata perlahan. Ao Jin juga merasa lega. Merupakan masalah untuk membuat naga ini menerima bantuan Yun Feng dengan sukarela. Penatuaki melirik Yun Feng lagi. Kamu benar, tapi kami hanya berkompromi untukmu kali ini. Yun Feng mencibir dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ao Jin mendorong rambut emasnya ke belakang dengan tidak sabar. Potong omong kosong. Apakah semua orang di sini? Penatuaki memandang mereka dan mengangguk. Mereka semua ada di sini, Tuan Muda. Tak satu pun dari mereka yang hilang. Ao Jin mengangguk pada Yun Feng. Yun Feng berkata, aku akan memindahkan kalian semua ke tempat yang benar-benar aman. Saya pasti akan membiarkan Anda keluar ketika kami menemukan tempat yang cocok untuk tinggal di lautan tak berujung. Semua anggota naga bingung. Mereka tidak tahu kemana mereka akan terjun, tetapi mereka jelas tidak berani untuk tidak mematuhi Ao Jin. Melihat mereka semua sudah siap, Ao Jin segera memotong tangannya dan menamparkan ruang di bawah kaki Yun Feng dengan keras. Darah emas mengalir perlahan. Yun Feng juga menggabungkan auranya ke dalamnya dalam sekejap dan memimpin arai teleportasi berpola naga di tingkat kelima untuk membuka. Wosh! Seberkas cahaya menyilaukan melesat di depan Ao Jin. Ao Jin meraung, lompat. Swiss, 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 di bawah perintah. Semua anggota naga melompat ke cahaya tanpa ragu dan langsung ditelan oleh cahaya. Melihat anggota yang melompat ke dalam, Xiaoling berbisik dengan gugup, kakek, akankah Yun Feng mengambil kesempatan ini? Hati Tetuaki juga kacau, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada jalan lain bagi para naga saat ini. Semua anggota naga melompat ke arai teleportasi yang dibuka Yun Feng dan Ao Jin bersama. Melihat anggota naga menghilang satu persatu, Ao Jin terlihat jauh lebih santai. Setelah semua anggota naga melompat ke arai teleportasi, melihat pasir kuning kosong di depannya, Ao Jin menarik napas dalam-dalam. Apakah ada naga yang tidak datang setelah mendengar suaraku?